Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 sekolah dasar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama belajar secara daring atau online. Perkenalkan, nama saya Mas Hadi. Anak-anak bisa memanggil dengan Pak Hadi. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Hadi akan membahas tentang materi surat Al-Maidah dan surah Al-Hujurat. Ya, Al-Maidahnya ayat 2 dan Al-Hujuratnya ayat 12 sampai dengan 13. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak yang budiman, kita mengetahui bahwa Al-Quran terdiri atas 114 surat dan terdiri dari 30 juz. Surah-surah dalam Al-Quran terbagi atas surah-surah Makkiyah dan Madaniyah, tergantung pada tempat dan waktu penurunan surah tersebut. Sudahkah kamu tahu nama-nama dari 114 surat dalam Al-Quran? Maka untuk mengetahuinya, lakukan aktivitas berikut ini. 1. Buka kitab suci Al-Quran yang ada di perpustakaan atau di rumah kalian. Yang kedua, tulislah di buku tugas semua nama surat yang terdapat dalam Al-Quran beserta artinya. Yang ketiga, buatlah kaligrafi dari salah satu nama surah Al-Quran beserta artinya. Dan yang keempat, pasanglah kaligrafi yang sudah jadi di dinding kelasmu. Nah, ini akan membuat kita lebih cinta kepada Al-Quran. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah adalah urutan yang kelima dalam Al-Quran. Kita akan pelajari ayat yang Anak-anak tadi akan membacakan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam hal keburukan dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini ada beberapa hukum bacaan. Misalnya idgham bila gunah, alif lam qamariyah, dan alif lam syamsiyah. Nanti anak-anak bisa mencarinya sendiri. Ya, apa sih makna dari surah Al-Maidah ini? Al-Maidah artinya hidangan. Surah tersebut dinamakan Al-Maidah karena ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Jadi pada waktu itu pengikut setia Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Maidah atau hidangan dari langit. Hal itu tercantum dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-112.
Nah, surah tersebut Al-Maidah ini juga dinamakan Al-Uqud yang artinya perjanjian. Dinamakan Al-Uqud karena kata tersebut terdapat pada ayat pertama dalam surah ini. Hal itu berkaitan dengan perintah Allah terhadap hamba-hambanya agar memenuhi janji mereka kepada Allah dan janji mereka kepada sesama umat manusia. Surat Al-Maidah juga dinamakan Al-Munqiz. Al-Munqiz artinya yang menyelamatkan. Dinamakan demikian karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa alaihissalam sebagai penyelamat pengikut-pengikut setianya dari adab Allah. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang kita pelajari ini, Allah menerangkan kepada orang-orang yang beriman tentang 5 larangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kelima larangan tersebut adalah sebagai berikut. A. Dilarang melanggar syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan yang lainnya. Yang B. Dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang dilarang pada bulan-bulan haram tersebut adalah berperang, kecuali berperang karena membela diri atau diserang musuh. Yang C. Dilarang mengganggu hewan hadyu atau hewan kurban, ya al-hadyu, seperti unta, lembu, kambing, dan domba. Yang D. Dilarang mengganggu qalaid atau hewan kurban yang sudah diberi tanda. Yang E. Dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah atau Ka'bah karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman. Di antara perintah tersebut adalah sebagai berikut. A. Perintah untuk hidup saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Orang yang beriman dilarang saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan yang B, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari azab Allah yang sangat berat. Bagaimana cara menerapkan surah Al-Maidah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa menerapkan makna surat ini dengan cara satu, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Yang kedua, membantu ibu membawa belanjaan dari pasar. Yang ketiga, membantu teman berjalan dan tidak mengganggunya. Ini untuk kawan kita umpamanya yang mengalami cacat tubuh atau kesulitan berjalan, jatuh, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghibur teman yang sedang bersedih. Inilah cara menerapkan makna surat Al-Maidah dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini adalah bacaan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 dan 13. Anak-anak yang berbahagia, makna surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Menurut bahasa, Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Surah Al-Hujurat merupakan surat ke-49 secara tertib Al-Quran. Nama Al-Hujurat diambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat ke-4. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang yang beriman supaya menjauhkan diri dari sifat suudzon, yaitu berprasangka buruk kepada orang lain. Jika mereka mendengar sebuah kalimat yang keluar dari saudaranya yang mukmin, maka kalimat itu harus diberi tanggapan dan ditujukan kepada pengertian yang baik. Jangan sampai timbul salah paham, apalagi menyelewengkan sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari prasangka, yaitu karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Orang yang suudzon, berprasangka buruk, itu sudah merupakan sebuah perbuatan dosa. Allah melarang pula menggunjing, istilah agama disebut ghibah. Melarang pula namimah atau marah dan mencari-cari aib orang lain. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ayat yang 12, ayat 13 memiliki isi kandungan sebagai berikut. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Kelebihannya hanya terletak pada kadar ketakwaannya. B. Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan. C. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. D. Manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Yang E. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Anak-anak yang dirahmati Allah, nah, kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Manusia sering mengolok-olok sesama saudaranya hanya karena Allah menjadikan mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda warna kulit, beda bahasa, dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah menjadikan seperti itu tujuannya adalah untuk saling mengenal dan saling menolong. Tidak ada kelebihan bagi seseorang di atas orang lain kecuali kesolehan dan ketakwaan. Kesempurnaan jiwa bukan dengan hal-hal yang bersifat keduniawian yang tidak pernah abadi, tapi dengan keimanan dan takwa. Bagaimana sih menerapkan makna surat Al-Hujurat ini? Nah, sebagai siswa muslim, kamu harus bisa menerapkan makna surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berbaik sangka kepada teman dan tidak mencari aibnya. Yang kedua, selalu hidup rukun dengan semua orang, terutama dengan teman seagama atau sesama muslim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simaklah rangkuman materi pelajaran berikut ini.
Demikian materi hari ini yang dapat Pak Hadi sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.